saya jadi mempertanyakan ini Indonesia mau dibawa kemana gitu. TV sering manggil saya karena saya kenal dengan sama. Ya. Ini nggak banyak ya anak Indonesia, apalagi nih mohon maaf tapi realitanya nggak banyak anak perempuan. Well, here we are on my second episode for Let's Talk with Sarah, and I'm so excited. I'm always going to be excited because I have some amazing people coming on the show, and this time I have a friend, a mentor, someone that I look up to, someone that I can talk to about pretty much anything. Obviously, we talk a lot about women, children, about the situation in Indonesia, politics, working moms, working women. We're going to get into some of that as we go along on this show. But again, the whole point, and I want to remind people of this, is that so many Indonesians got polarized during the presidential election. And it was the case with the both of us because we were in different factions, different coalitions. So this time I want to show to all of you a different aspect. And before we go on, I just want to remind this time we're doing it in Indonesian, but we will have English subtitles. So for those of you who need to have those subtitles, take a look below as we go along. You can keep up with us and hopefully you'll enjoy what we're going to be discussing today. Terima kasih Bu Irma Suryani Cahniago untuk bisa bergabung dengan saya. Jaimnya cukup di situ saja. Biasanya kita kalau ngobrol kayaknya nggak sampai kayak gitu. Terima kasih, sebuah kehormatan bagi saya untuk Ibu bisa bergabung dengan saya. Nggak, tapi Bu Irma, seperti yang saya udah sampaikan ke Ibu tadi, bahwa ini sebuah acara yang memang muncul dari kegelisahan saya atas apa yang terjadi selama Pilpres kemarin. Kita kayaknya betul-betul dibuat sama orang tuh kayaknya gontok-gontokan dan berantem, padahal ya perdebatan, tetapi bukan berarti kita setelah itu musuh-musuhan, kan enggak gitu ya Bu. Jadi saya sangat berharap melalui show saya ini bisa break the box gitu untuk membuat orang bisa melihat apa yang mereka lihat di media itu belum tentu itu adalah the whole picture, gambaran keseluruhan tentang bagaimana kita sebagai manusia, bagaimana kita sebagai kawan dan juga rekan selama kita di DPR kemarin. Saya nggak suka kita dikotak-kotakin banget gitu, istilahnya lu di kubu sini, gue di kubu sana gitu kan. Jadi berharap bahwa dengan acara ini kita bisa menunjukkan kepada publik lah siapa kita sebenarnya, terutama siapa kita bersama-sama berdua gitu ya, yang beda dari biasanya. Oke, so Bu, ini kalau misalkan saya lihat, saya melihat ini terima kasih kita berada di rumah Ibu ya, nanti kalian akan melihat sedikit ya, nanti akan ada bits and pieces, tapi ini luar biasa, kayaknya Ibu udah ke setiap negara seluruh dunia kali ya, atau gimana gitu. Saya aja kayaknya yang juga udah lumayan sering, karena lain saya juga udah lumayan sering traveling keluar. Kayaknya nggak punya pernak-pernik selengkap Ibu. Jadi Ibu udah mulai travelingnya sejak kapan Bu? Iya, sejak umur 22 tahun sebenarnya saya sudah ke luar negeri. Yang pertama saya kunjungi India. Waktu itu saya berkunjung ke India sendirian. Inggris saya nggak begitu bagus, tapi setidaknya ya speaking English a little saya bisa lah gitu ya. Saya terbang ke India. Saya kemudian dari Delhi saya terbang ke Agra. Dari Agra kemudian saya ke Hyderabad. Dari Hyderabad saya langsung ke Mumbai. Itu dalam pertama kali. Apa? Ya traveling aja. Wow, sendirian. Iya. Nggak takut? Nggak. Wah, oke. Nah, itu jauh dari saya saat itu. Oke. Mungkin karena saya aktivis buruh ya. Jadi siapa aja gua dan saya pikir kalau kita baik dan nggak punya niat buruk kepada siapapun, kenapa mesti takut? Itu yang selalu ada di saya gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Dan setiap saya pergi ke luar negeri,
saya nggak lupa selalu cari pernak-perniknya. Dan satu yang harus saya dapat itu piring seperti itu harus dapat. Nah, berapapun harganya, saya mesti harus dapat. Jadi kira-kira ini hati-hati nih kalau misalkan ada yang jualan di luar sana. Itu kayaknya saya baru aja nonton Bu Irma di Let's Talk with Sarah nih, kayaknya harganya harus dipasang paling. Enggak. Jangan gitu juga ya guys. Ini kira-kira udah ada berapa kira-kira? Yang belum dipasang banyak sekali, cuman karena nggak bisa ada tempat, jadi ya ini banyak yang masih belum dipasang. Di dalam situ juga masih ada yang belum dipasang. Total? Ya mungkin ada sekitar 60-an ya kali ya. Wow. Keren sih Bu. Keren. Ini aja saya juga kayaknya rada-rada sungkan untuk minum dari sini karena merasa saya minum di antara dewa-dewa Yunani karena ini dari Yunani Greece. Saya suka sejarah. Saya suka traveling ya, sejarah, wisata sejarah saya suka. Jadi kalau Ibu traveling, saya kan misalnya tipe yang kalau saya kemana, saya harus melihat sightseeing, ya, betul. Harus melihat ke tempat sejarahnya, museum, harus ke museumnya. Ya, Ibu juga sama betul. Ya. Jadi kalau misalkan selama kita di DPR kemarin rada-rada gemes juga ya kalau kita ada kesempatan. Jadi ke museum. sebenarnya gini, saya tuh di DPR hari ini juga agak-agak apa ya namanya ya, sedih juga. Saya kehilangan Adinda sebagai salah satu favorit saya, anak muda, salah satu favorit saya loh kamu. Oh. Saya punya ada beberapa favorit anak muda di DPR, salah satunya kamu. Dulu waktu saya pertama kali ketemu kamu, saya lihat, ini anak kayaknya sombong ya gitu. Anaknya geruyak-geruyuk gitu ya, kayaknya sombong anak ini. Nah kemudian saya kenal kamu di ketika kita di apa namanya KPPRI. Iya. Terus saya dengerin kamu ngomong, loh kok anak ini ternyata nggak sombong, anaknya cerdas, kemudian mau mendengar, luwes dan sangat apa ya, sangat punya semangat keindonesiaannya luar biasa gitu. Bagaimana apa namanya berjuang untuk Indonesia, perempuan Indonesia, saya bilang luar biasa sekali gitu. Jadi kayaknya saya cinta banget sama kamu. Makanya saya selalu japri kan, Sarah kamu gimana? Dan saya selalu ikutin gitu. Saya pribadi merasa perlu anak-anak muda seperti kamu untuk Indonesia. Ini saya just to be clear, saya nggak bayar loh ya dia untuk ngomong kayak gini ya. Saya nggak bisa dibayar. Saya dibayar, nih betul. Aktivis yang nggak bisa dibayar. Yes. Saya politisi yang nggak bisa dibayar. Saya nggak pernah bicara sampah selama ini. Yeah. Mungkin TV sering manggil saya karena saya nggak pernah bicara sampah. Iya, saya ngomong apa adanya. Jadi media darling karena kita ngomong apa adanya. Dan memang kamu cerdas, mau diapain gitu loh. Dan saya kepengen kamu masuk lagi ke Senayan. Ya Bu, silakan disampaikan aspirasinya. Bukan, ini untuk Indonesia, Adinda. Ini bukan untuk Gerindra, bukan untuk Nasdem atau bukan untuk Golkar, bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Dan kamu membuat acara ini menurut saya juga luar biasa. Makanya saya mau. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Stop di situ, jangan kita lanjut masih banyak. Oke, dengan Ibu tadi terima kasih by the way. Aduh, ampun. Kita kembali dulu. Tadi udah mau terbang aja dulu, kepalanya udah kegedean gitu ya. Bu, tadi menyampaikan bahwa Ibu traveling bahkan usia 22 tahun sendiri, inisiatif sendiri juga. Betul. Itu kan kayaknya nggak banyak ya anak Indonesia, apalagi nih mohon maaf tapi realitanya nggak banyak anak perempuan yang mungkin satu punya keberanian itu atau bahkan diizinkan oleh orang tua untuk traveling. Tapi mungkin memang Ibu agak berbeda ya karena anak TNI juga kan kalau nggak salah ya, atau saya yang salah informasinya nih, awas loh ya kalau yang riset salah informasinya. Bener Bu? Jadi gini, ibu saya umur 2 tahun, ibu saya tuh udah nggak ada, Arsaras. Ibu saya meninggal. Tapi ayah saya nggak nikah lagi. Kenapa nggak nikah lagi? Karena ayah saya punya anak 7. Ayah saya bilang kalau saya nikah lagi, ayah nikah lagi, kamu nanti kalian itu akan keleleran lah gitu loh. Nggak akan bisa sekolah bagus, ya makan bagus, dan itu nggak bisa gitu. Makanya pemikirannya gitu. Ya, karena itu yang banyak ayah yang biasanya yang saya ketahui bapak-bapak yang langsung mau menikah lagi supaya anak-anaknya ada ibu. No. My father, ayah saya itu kalau makan aja dia anaknya duluan baru dia makan. Setelah anaknya makan baru dia makan. Tapi sayangnya waktu saya berusia 24 tahun ayah saya juga meninggal, ya. Nah, saya kuliah di Jogja itu saya kuliah sambil kerja. Saya sekolah ambil kerja, walaupun abang saya membiayai saya gitu, tapi saya nggak mau tinggal diam gitu. Saya kepengen jadi bos.
Jadi Bagus, punya ambisi, ya. saya kuliah jadi bos juga gitu karena saya dagang. Dagang, saya ambil barang dari Bandung, naik kereta pulang ke Jogja, saya jualan. Jadi Sampai dari kulaan. luar kota. Iya, kulaan. Jadi di kamar saya tuh saya taruh baju-baju tuh tapi nggak jualan keliling-keliling ngider gitu. Saya taruh di kamar aja terus saya ngomong-ngomong sama teman-teman, ada barang loh, aku ada barang gitu. Bahasa Jawa. Ono barang ning nggonku. Ayo pokoknya ape-ape gitu ya. Pada datang semua. Padahal ibu bukan orang Jawa kan? Bukan orang Jawa, tapi saya karena keluarga saya semuanya nikah sama orang Jawa, jadi kita akhirnya bisa. Jawa saya ape. Ape. Lebih ape dari saya kayaknya. Jadi di kos itu saya kamar saya lah yang paling bagus. Kenapa? Saya punya kulkas sendiri, saya punya kalau zaman dulu kan masih video ya, saya punya video sendiri gitu. Jadi teman-teman tuh kalau menonton video di tempat saya gitu ya. Terus Udah jadi bos. ya, Di kosannya udah jadi bos. jadi begitu. Padahal saya bukan anak orang kaya gitu, tapi saya kepingin jadi kaya. Jadi saya nggak mau melepaskan satu kesempatan pun untuk mendapatkan uang. Justru dari situ Ya. akhirnya punya ambisi dengan Betul. kreativitas juga untuk bisa ambil barang dari mana untuk Ya. jualan di mana. Itu nggak banyak loh Bu ya punya apa ya kreativitas seperti itu gitu, entrepreneurship-nya gitu kan untuk bisa Iya. jualan, marketing juga ke teman-teman, itu marketing skills gitu. Tapi Ya. memang dari sananya belajar sendiri gitu Bu. Belajar sendiri karena saya ingat pesan ayah saya gini, kamu itu kan ibumu udah nggak ada, kamu juga bukan anak orang kaya raya, untuk sekolah kamu juga kita harus berjuang untuk sekolahin ibu sekarang ada 7 ya, sekolahin semuanya, mau sekolah di mana juga dibiayain gitu, kakak-kakak saya juga support gitu ya. Ibu Tapi anak satu berapa, ingat, bungsu saya paling kecil, jadi ayah saya bilang gini, mau sekolah di Jogja boleh, tapi ingat loh yang ayah bilang, kalau sampai hamil saya bunuh. Gila nggak tuh? Astaga. Ih serius. Kalau kalau saya buang kamu keenakan. Kalau saya buang keenakan, mendingan kamu saya bunuh aja sekalian. Kita kan diomongin begitu, saya bilang, "Loh kok gitu?" gitu kan. Saya dalam hati saya mikir, "Loh kok gitu amat?" gitu. Ternyata yang dibilang ayah saya itu bermanfaat sekali untuk saya sehingga saya menjaga diri gitu loh. Ya. Ayah saya bilang, kamu mau bandel mau nakal silakan, tapi jangan yang satu itu, sama narkoba itu nggak boleh. Ya, yang lainnya mau nakal mau loncat pagar kayak mau apa terserah gitu ya. Tapi jangan yang itulah gitu. Kenapa? Kasihan ibu kamu gitu. Kasihan ibu kamu karena ayah saya sangat mencintai ibu saya sampai dia nggak nikah lagi gitu ya. Jadi kasihan ibu kamu. Kamu mau saya naik gunung, saya kan salah satu pendaki ya. Saya masih ingat ibu pernah ngomong itu Ya, sama saya salah satu pendaki, salah satu pembina di Mapel. Jadi saya mau apa aja nggak masalah gitu. mau traveling Nggak sendiri di apa-apa India, gitu. kayak Yang juga penting nggak itu apa-apa. jangan dilakukan lah gitu. Jadi batasannya itu. Batasannya jelas gitu. Nah saya juga mungkin banyak yang juga mungkin belum tahu bagaimana ibu bisa dari latar belakang keluarga yang demikian, terus habis itu juga sekolah di ekonomi kan Ya, Bu. betul. Terus tiba-tiba jadi aktivis buruh tuh gimana ceritanya? Saya kan dulu ya zaman Orde Baru kan, masih Orde Baru itu kan biasa KKN lah ya. Itu hal yang normal. Ya. Tapi saya pun KKN sebenarnya, tapi KKN yang positif menurut saya karena saya punya abang itu kan di Departemen Perhubungan, dia salah satu petinggi lah di sana. Saya tadinya nggak mau ngotot, mau kerja sendiri gitu ya. Menjadi bos. Iya, pertama saya kerja di Batam sama adiknya Pak Hartono, Raden Noto Suwito itu ya, pernah saya kerja di Kemusuk, di PT Kemusuk. Di Batam 2 tahun saya balik ke Indonesia, ke Jakarta karena saya mau dipindahin ke Singapura. Saya nggak mau ke Singapura, saya balik ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya itu cari kerja, dapatlah kerjaan di salah satu bank, tapi gajinya cuma 380.000 waktu itu. Sementara saya waktu di Batam itu saya sudah terima sekitar 2,7 juta dengan semua fasilitas lengkap. Iya. Kaget juga kan? Jauh. Jomplang gitu. Saya mikir gitu, waduh mati nih gua gitu kan. Akhirnya saya cari lagi kerjaan. Dapatlah di salah satu kosmetik. Sebamed itu ya. Kosmetik. Boleh ya. Okay. Saya jadi supervisornya keliling untuk nawar-nawarin barang gitu loh.
digaji 750.000. Saya mikir lagi, 750.000 masih nggak bener juga nih gitu kan. Pokoknya nggak mau. Nggak mau. Jauh seperti itu. Nggak mau nih gitu. Akhirnya saya nggak. Ini zaman-zaman segitu. Zaman-zaman segitu, kan. tapi udah cukup besar. Lumayan. Gaji pegawai bank cuma 380 waktu itu. Teller loh. Makanya saya mau nanya dulu di tahun berapa nih yang masih kita ratusan ribu Jadi, masih bisa. Begitu saya nggak mau toh. Akhirnya saya harga diri saya yang sombong itu akhirnya luntur juga gitu. Saya ngadep ke abang saya. Udahlah bang, saya pokoknya sekarang saya nyerah, saya minta kerjaan. Kemudian sama abang saya dimasukkanlah ke Pelindo. Maka kemudian saya kerja di Pelindo. Dari Ya. behind the scenes out-nya. Okay. Dan dari sanalah saya kemudian bergaul dengan kawan-kawan buruh, ya kawan-kawan buruh. Nah saat itu Pelindo 2 menjual salah satu unit kerjanya UTPK, unit terminal peti kemas. Nah kemudian disitulah saya dipaksa secara tidak langsung menjadi aktivis karena perusahaan itu dijual tapi jadi tidak kondisi. Ya tapi kita nggak tahu nih apakah status kepegawaian kita tuh menjadi tenaga kerja tetap sebagai BUMN atau asing. Karena tidak jelas saya demo dan saya pimpin demo itu. Wow. Kita ya 9 orang dan saya satu-satunya perempuan. Jadi itu pelabuhan kita tutup habis. Wah ngamuk kan segala macam, saya itu sampai mau dimarsinakan. Saya ini telepon di rumah itu berdering kalau malam. Kamu mau sok-sokan, pokoknya saya diikutin kemana saya pergi, saya diancam. Mulai dari ditawarin uang, ditawarin jabatan sampai dipecat. Wow. Akhirnya saya dipecat. Dan itu ibu terima. Nggak terima. Oh nggak terima. Saya Akhirnya nggak tetap terima. Demo lagi. Demo lagi. Begitu saya dipecat sama 9 orang teman saya itu. Ya. Kemudian kami robek-robek itunya surat pemecatan ya, kita bakar di bawah tiang bendera kantor. Kebetulan saya punya berteman sama salah satu kepercayaannya presiden. Saya sebutlah Mas Adi Mas Ardi. Saya ngobrol sama beliau, akhirnya Mas Adi bantu karena Mas Adi tahu apa yang kita perjuangkan itu benar. Sampailah ke tangan presiden. Akhirnya presiden minta sama direktur Pelindo 2 untuk dikembalikan kami yang 9 ini. Kepemecatan itu dikembalikan dan akhirnya direktur utama yang mecat itulah yang kemudian dipecat sama Gus Dur. Ini lama-lama kayaknya harus ada film ya tentang bagaimana seorang Irma Suryani Tiago memimpin demo sampai akhirnya bukan dia yang dipecat tapi yang mecat dia. Tapi kita nggak juga kemudian sombong gitu ya. Enggak, ya kita serahkan kembali semua persoalan kepada pemerintah karena kan kita menjaga ini aset negara gitu ya. Jadi kita nggak mau cukup sampai di situ. Kita demo karena memang yang kita tuntut hanya itu. After that ya sudah selesai. Kita kembali bekerja dengan baik. Gitu. Luar biasa. Nah, kalau misalkan sedikit kita move on dari saya tarik benang merah dari situ. Karena dari tadi ada hal yang luar biasa yang sebenarnya juga undercurrent-nya itu saya rasa perspektif ibu tentang peran seorang perempuan atau keberadaan seorang perempuan berbeda dari banyak orang di Indonesia. Menurut ibu, boleh tidak orang tua memaksa anaknya berpakaian tertentu? Let's talk with Sarah.